Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat menggelar fokus group discussion pembinaan data sektoral Provinsi Papua Barat tahun 2022. Acara dipusatkan pada salah satu hotel, dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Otsus mewakili penjabat Gubernur Papua Barat pada Kamis 23 Juni 2022. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara fokus group discussion atau FGD pembinaan data sektoral Provinsi Papua Barat Kamis 23 Juni 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka dengan mendapat tifa sebanyak 5 kali. Membacakan sambutan tertulis penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI, Asisten 1 Setda Papua Barat Robert Trumbekwan mengungkapkan saat ini data merupakan kekayaan baru sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada pencanangan sensus penduduk 2020. Hal ini menunjukkan data merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai tahap perencanaan, pemantauan, pelaksanaan hingga evaluasi. Data sektoral tentu berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Papua Barat. Sementara statistik sektoral yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan dan pemerintahan menjadi tanggung jawab instansi bersangkutan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam pidatonya pada pencanangan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 mengatakan bahwa data sekarang ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa data adalah komponen penting dalam pembangunan nasional dan daerah, dan dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Indikator kinerja pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 terdiri dari 3 aspek dan lebih dari 700 indikator. Apabila kita teliti, kurang lebih 70 indikator tersebut dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai lembaga penyedia data dasar. Sementara itu, lebih dari 600 indikator lainnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sehingga tata kelola pemerintah diharapkan menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan memenuhi prinsip. Melalui Perpres ini telah ditetapkan peran kementerian, lembaga daerah, dan institusi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik sebagai wali data, dan OPD lainnya sebagai produsen data. Diharapkan dapat memahami peran tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan isu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, yang menjelaskan bahwa statistik dasar yang bersifat lintas sektoral bersifat makro menjadi tanggung jawab dari Badan Pusat Statistik. Sementara statistik sektoral yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan menjadi tanggung jawab dari instansi yang bersangkutan. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, Indonesia tetap dikelola data pemerintah, diharapkan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Melalui Perpres ini juga ditetapkan peran setiap kementerian lembaga KLDI dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik, Dinas Kominfo Persanti sebagai wali data daerah, serta OPD lainnya sebagai produsen data. Dari Manokwari,
Media Diskominfo Papua Barat melaporkan. Sudah diberikan rekomendasi oleh BPS dan sudah dilakukan kajian